Pernahkah kalian mengingat kembali euforia luar biasa yang terjadi pada akhir tahun 2022 dan awal 2023? Pada masa itu, berbagai negara barat akhirnya mengumumkan keputusan bersejarah untuk mengirimkan armada tank Leopard 2 ke Ukraina. Saya masih ingat dengan sangat jelas saat mengamati berbagai lini masa berita pada waktu itu, istilah Leopard 2 mendadak berubah menjadi semacam mantra ajaib di dunia militer. Jika kita meninjau ulang berbagai analisis ahli pada periode tersebut, ekspektasinya sangat tinggi. Publik benar-benar mengharapkan mesin ini menjadi penentu kemenangan yang mutlak. Tank ini dianggap sebagai senjata super, mirip dengan konsep di mana ketika unit tingkat tertinggi ini menginjakan kaki di medan tempur, permainan akan otomatis berakhir bagi pihak lawan. Banyak yang memperlakukannya bak mesin abadi yang tidak bisa dihancurkan, seolah memiliki statistik kekuatan yang tidak masuk akal. Persis seperti dalam dunia permainan video, di mana jika Anda berhasil membuka kunci unit paling elit, Anda tidak akan pernah bisa dikalahkan. Namun, mari kita berhenti sejenak dan berpikir lebih kritis. Kita maju beberapa bulan ke depan, muncul berbagai rekaman video dari sudut pandang pertama dan umpan kamera udara yang memperlihatkan kondisi sebenarnya di ladang ranjau yang sangat luas di wilayah Zaporizhia. Di sana kita menyaksikan pemandangan yang mengejutkan, Leopard 2 yang secara luas diakui sebagai salah satu varian paling mutakhir di dunia, terlihat terbakar seperti kendaraan biasa yang ditinggalkan begitu saja di tengah lapangan terbuka tanpa perlindungan sama sekali. Secara tiba-tiba, narasi publik berubah 180 derajat. Banyak orang di dunia maya mulai mempertanyakan kredibilitas senjata ini. Apakah tank ini hanya dibesar-besarkan oleh media? Apakah kebanggaan lapis baja benua Eropa ini memang sebegitu mudahnya dihancurkan? Saya menemukan fenomena ini sangat menarik secara sosiologis, melihat betapa cepatnya opini publik berayun dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Namun, izinkan saya berbicara dengan sangat jujur kepada Anda semua tentang realitas sebenarnya dari teknologi militer modern ini. Dan disinilah poin yang paling krusial jika kita ingin mengkaji ilmu militer secara objektif dan ilmiah. Masalah utamanya sama sekali bukanlah pada desain tank tersebut. Masalah intinya terletak pada ekspektasi kita yang sama sekali tidak realistis dan tidak berdasar. Ekspektasi publik seringkali hanya dibentuk berdasarkan data mentah yang tersedia secara umum serta performa historis yang tidak relevan. Kekuatan super sejati dari Leopard 2 sama sekali bukan terletak pada kemampuannya untuk menjadi abadi di medan pertempuran yang brutal. Mesin ini tidak dirancang untuk kebal terhadap hantaman rudal anti-tank canggih atau serangan bertubi-tubi dari drone bunuh diri. Jika Anda mencari kendaraan tempur yang tidak bisa dihancurkan, Anda sedang mencari fiksi ilmiah, bukan realitas taktis militer yang sebenarnya. Kekuatan super yang sesungguhnya dari Leopard 2 tidak tersembunyi di balik ketebalan lapisan baja kompositnya. Kekuatan itu justru tertulis dengan rapi di dalam lembaran data elektronik, dalam manifest logistik yang kompleks, dan pada jadwal pemeliharaan rutin militer. Menurut analisis saya, agar kita dapat benar-benar memahami mengapa Leopard 2 berhasil menjadi standar de facto untuk tank tempur utama aliansi militer barat, kita perlu menyingkirkan filter dramatis ala film aksi Hollywood yang mengaburkan pandangan rasional kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah fenomena ini secara komprehensif. Selama saya melakukan riset mendalam untuk topik ini, saya menyadari sebuah prinsip fundamental. Tank terbaik untuk sebuah aliansi multinasional bukanlah tank yang memiliki meriam paling besar. Tank yang ideal adalah tank yang tidak akan membuat anggaran pertahanan negara Anda bangkrut. Mesin tersebut harus mudah diperbaiki bahkan di tengah kekacauan pertempuran, dan yang paling penting harus didukung oleh rantai pasokan suku cadang yang sudah sangat mapan. Dan tepat di titik persimpangan inilah prinsip rekayasa teknik, ilmu ekonomi makro, dan doktrin taktis militer bersatu. Ketiga pilar ini membuktikan mengapa terlepas dari beberapa kelemahan yang terlihat jelas, Leopard 2 adalah satu-satunya pilihan yang paling logis.
Mesin ini secara perlahan namun pasti membuktikan kelayakannya untuk menjadi tulang punggung kekuatan lapis baja di benua Eropa. Desainnya mencerminkan kompromi yang paling optimal antara kebutuhan operasional harian dan kapabilitas pertempuran intensitas tinggi yang esensial. Kita juga akan menganalisis secara kritis mengapa kedudukan strategis tank ini tidak dapat disamai oleh pesaingnya yang lebih terkenal seperti M1 Abrams dari Amerika Serikat yang legendaris atau bahkan tank Challenger 2 dari Inggris yang memiliki reputasi lapis baja tebal. Mari kita bedah masalah ini lebih jauh ke tingkat konseptual. Setiap kali kita mendiskusikan desain kendaraan tempur lapis baja, kita akan selalu kembali pada sebuah hukum fisika tak tertulis yang dikenal di kalangan insinyur militer sebagai segitiga besi desain lapis baja. Segitiga besi ini terdiri dari 3 parameter utama yang saling tarik-menarik. Pertama adalah daya tembak, kedua adalah mobilitas taktis, dan ketiga adalah perlindungan atau ketebalan zirah. Ini adalah hukum keseimbangan absolut dalam dunia rekayasa kendaraan militer berat. Aturan utamanya sangat sederhana namun kejam. Anda tidak mungkin memaksimalkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan. Jika Anda menginginkan lapisan baja yang sangat tebal untuk perlindungan maksimal, kendaraan Anda akan menjadi sangat berat, lambat, dan rakus bahan bakar. Sebaliknya, jika Anda memprioritaskan kecepatan dan kelincahan bermanuver, Anda secara otomatis harus mengorbankan sebagian ketebalan baja agar bobot kendaraan tetap ringan. Setiap keputusan desain selalu membawa konsekuensi langsung terhadap performa di lapangan. Apa yang saya amati dari data teknis yang ada adalah bahwa filosofi desain Leopard 2 tidak mencoba untuk mengkompensasi secara berlebihan pada satu aspek tunggal. Para insinyur Jerman merancangnya dengan penuh kehati-hatian untuk mencapai harmoni fungsional. Mereka menciptakan sebuah platform yang dirancang untuk menjadi template paling praktis dan adaptif untuk kondisi geografis medan perang Eropa. Sebuah keseimbangan yang memungkinkan kendaraan ini beroperasi efektif melintasi berbagai infrastruktur sipil yang sudah ada. Mari kita selidiki inti mekanis dari kendaraan ini. Jantung yang memompa tenaga ke seluruh sistem Leopard 2 adalah mesin diesel seri MTU MB 873, sebuah sistem propulsi yang sangat bertenaga namun tetap mempertahankan efisiensi yang luar biasa. Bagi saya pribadi, mesin ini merupakan salah satu mahakarya rekayasa teknik Jerman yang paling diremehkan oleh publik luas. Mengapa demikian? Karena tingkat keandalannya yang sangat tinggi. Mesin ini dirancang secara khusus untuk menghadapi realitas kotor peperangan. Dalam dunia nyata yang brutal, mesin mekanis pasti akan mengalami kerusakan. Tidak ada yang abadi. Namun blok tenaga dari Leopard 2 yang mencakup mesin dan sistem transmisi dirancang dalam satu modul terintegrasi yang dapat ditarik dan diganti secara utuh. Sebuah tim mekanik yang terlatih dilengkapi dengan kendaraan pemulihan standar dapat melakukan penggantian seluruh blok tenaga ini di tengah lapangan terbuka dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebuah pencapaian logistik yang sangat mencengangkan secara taktis. Ya, coba Anda renungkan hal itu sejenak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kendaraan berat yang tadinya lumpuh total bisa kembali meraung ke medan pertempuran. Anda tidak perlu membongkar setiap baut kecil satu persatu saat mortir musuh berjatuhan di sekitar Anda. Dan tentu saja kita harus membahas taring utamanya. Meriam laras halus berkaliber 120 mm buatan Rheinmetall. Saat saya menelusuri sejarah pengembangannya, performa meriam ini terbukti sangat fenomenal secara balistik dan akurasi tembakan. Saking bagusnya desain meriam ini, pihak militer Amerika Serikat bahkan mengadopsi dan menjadikannya standar untuk tank M1 Abrams mereka dengan kode M256. Meriam ini memukul dengan keras, sangat presisi, dan menggunakan amunisi standar aliansi. Jika saya harus menggunakan analogi yang mudah dipahami, bayangkan Leopard 2 ini sebagai sebuah truk pickup komersial kelas atas yang diubah menjadi mesin perang mematikan. Kendaraan ini tidak dirancang untuk menjadi yang tercepat seperti mobil balap khusus di sirkuit. Kendaraan ini juga tidak sekeras berangkas Bank Federal yang tidak bisa ditembus, namun ia sangat bisa diandalkan dalam kondisi apapun.
Keseimbangan antara rasio tenaga dan beratnya sangat sempurna, membuatnya mudah dioperasikan di hampir seluruh kontur topografi Eropa. Entah itu melintasi padang lumpur yang dalam saat musim semi atau menerjang tumpukan salju tebal saat musim dingin, sasisnya mampu menangani beban operasional tersebut. Namun, hal ini sering menjadi bahan perdebatan sengit, terutama bila mengkaji model-model awal. Jika kita mengamati secara spesifik varian Leopard 2A4 yang merupakan versi paling banyak diekspor ke berbagai negara, para insinyur memang secara sadar mengorbankan ketebalan zirah di bagian samping dan atap demi mempertahankan kelincahan bermanuver. Bobot varian awal ini dipertahankan secara ketat di kisaran 55 hingga 60 ton saja. Mengapa pembatasan bobot ini begitu krusial? Untuk menjawabnya, kita harus kembali dan memahami doktrin militer perang dingin yang dianut oleh Jerman Barat pada era itu. Skenario ancaman utama mereka saat itu adalah proyeksi invasi besar-besaran oleh Uni Soviet melalui celah Fulda. Ekspektasinya adalah ribuan tank seri T-72 dan T-64 akan membanjiri perbatasan dalam gelombang serangan yang tak ada habisnya. Dalam menghadapi ancaman kuantitatif semacam itu, doktrin militer Jerman bukanlah untuk berdiri diam di satu titik pertahanan statis dan saling bertukar tembakan secara langsung. Taktik semacam itu dianggap sebagai tindakan bunuh diri secara matematis melawan jumlah yang besar. Mereka membutuhkan sebuah platform yang mampu menembak presisi, menghancurkan target utama, dan segera mundur dengan cepat ke garis pertahanan berikutnya sebelum musuh sempat membalas. Taktik tembak dan lari ini menjadi pondasi dasar desain kendaraan tempur mereka. Oleh karena itu, mereka merancang sebuah tank yang sangat mengutamakan mobilitas taktis di atas kemampuan bertahan seperti sebuah bunker beton. Inilah alasan fundamental mengapa lapisan baja pelindung di bagian samping varian 2A4 relatif sangat tipis. Sekarang saya tahu beberapa dari Anda mungkin sedang berpikir secara kritis bagaimana jika kita membandingkannya dengan tank M1 Abrams milik Amerika Serikat atau mungkin Challenger 2 milik Inggris. Bukankah kedua kendaraan tersebut di atas kertas jauh lebih superior? Jika kita hanya melihat lembaran spesifikasi mentah, mungkin pernyataan itu ada benarnya, namun disinilah diskusi ini menjadi jauh lebih mendalam. Kita akan melihat perbedaan mencolok antara kapabilitas taktis di atas kertas versus kelangsungan hidup strategis di dunia nyata. Terdapat kelemahan strategis yang sangat fatal pada desain Abrams dan Challenger jika Anda mencoba memaksakan penggunaannya sebagai tank standar operasional untuk negara-negara berskala kecil hingga menengah di kawasan Eropa yang memiliki keterbatasan sumber daya. Mari kita bahas isu raksasa yang sering diabaikan ini. Kita mulai dengan M1 Abrams. Jangan salah paham, Abrams adalah monster mekanis yang luar biasa. Mesin tempur ini telah teruji secara ekstensif dalam operasi badai gurun dan konflik panjang di wilayah Irak. Namun, mari kita cermati sistem propulsi utamanya. Mesin ini menggunakan turbin gas seri AGT 1500. Secara teknis, para insinyur pada dasarnya memasang sebuah mesin pesawat jet ke dalam sasis sebuah kendaraan darat berlapis baja. Sebuah konsep yang sangat radikal. Keuntungannya, mesin ini beroperasi dengan sangat sunyi untuk ukurannya yang masif. Pasukan infanteri sering menjulukinya sebagai kematian yang berbisik. Selain itu, kemampuan akselerasinya sangat impresif, memungkinkan kendaraan seberat ini melesat dengan cepat. Namun, setiap keunggulan pasti memiliki harga yang harus dibayar. Turbin gas ini sangat rakus akan konsumsi bahan bakar. Lebih buruk lagi, mesin ini tidak beroperasi optimal dengan bahan bakar diesel biasa. Ia sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar jet kelas JP8. Analisis pribadi, saya menyimpulkan bahwa kecuali jika Anda adalah militer Amerika Serikat yang didukung oleh anggaran tak terbatas, Anda tidak akan pernah sanggup membiayai operasional rutin armada Abrams. Biaya pemeliharaan hariannya saja sudah sangat mencekik. Militer Amerika Serikat, meskipun terdengar sedikit konyol, pada hakikatnya adalah sebuah perusahaan logistik raksasa yang kebetulan membawa berbagai persenjataan mematikan. Infrastruktur dukungan di belakang layar mereka benar-benar berada pada skala yang berbeda.
Mereka memiliki ekor logistik yang luar biasa masif, mulai dari armada truk bahan bakar yang tak terhitung jumlahnya, jalur pasokan yang panjang, hingga pesawat angkut berat yang mampu menopang kehausan mesin turbin tersebut, bahkan jika dioperasikan di ujung dunia. Namun, cobalah Anda berikan armada Abrams ini kepada negara seperti Denmark, Belanda, atau bahkan Polandia sebelum mereka melakukan peningkatan anggaran pertahanan secara masif baru-baru ini. Hasilnya sudah bisa ditebak dengan sangat mudah oleh para ekonomi militer. Anggaran pertahanan negara-negara tersebut dipastikan akan langsung bangkrut hanya untuk membiayai bahan bakarnya saja. Secara umum, sebagian besar negara di benua Eropa tidak memiliki kapasitas logistik mandiri untuk menopang platform yang begitu boros energi. Lalu, bagaimana dengan tank Challenger 2 kebanggaan militer Inggris? Saat saya menyelidiki lebih dalam mengenai doktrin lapis baja negeri Ratu Elizabeth tersebut, akan sangat jelas terlihat bahwa para perancang mereka sangat terobsesi dengan tingkat perlindungan maksimal. Challenger 2 diakui secara universal sebagai salah satu kendaraan tempur paling berat dan memiliki lapisan zirah paling tebal di planet ini. Hal ini berkat penggunaan paket pelindung komposit rahasia mereka yang terkenal dengan sebutan zirah Chobham atau Dorchester. Dari perspektif pertahanan, hal ini terdengar sangat menjanjikan, bukan? Namun di balik dinding baja rahasia tersebut terdapat satu kelemahan strategis yang sangat besar. Kendaraan tempur ini masih bersikeras, menggunakan sistem meriam dengan laras beralur. Pada era di mana seluruh sekutu dalam Pakta Pertahanan NATO telah bermigrasi menggunakan meriam laras halus untuk menembakkan proyektil penetrasi kinetik berkecepatan hipersonik dengan jauh lebih efisien, militer Inggris justru memilih jalan yang berbeda secara fundamental. Mereka bersikeras mempertahankan meriam beralur tersebut demi mematuhi doktrin militer kuno mereka yang sangat bergantung pada penggunaan jenis proyektil ledak tinggi berhulu ledak lunak yang dikenal dengan sebutan amunisi HES, sebuah pilihan yang sangat tidak biasa. Secara praktis, implikasi dari keputusan ini sangat merepotkan. Meriam Challenger 2 mengharuskan penggunaan sistem amunisi dua bagian. Artinya, bagian hulu ledak, proyektil, dan kantong bubuk mesiu pendorongnya disimpan secara terpisah dan harus dimuat satu persatu. Namun masalah yang jauh lebih krusial adalah fakta bahwa amunisi unik ini sama sekali tidak kompatibel dengan peluru yang digunakan oleh anggota aliansi NATO lainnya. Ini menciptakan mimpi buruk logistik jika kendaraan ini dioperasikan dalam misi gabungan multinasional. Bayangkan skenario krisis di garis depan, di mana persediaan amunisi mulai menipis. Sebuah tank Challenger 2 yang kehabisan peluru tidak bisa begitu saja meminta atau meminjam pasokan amunisi dari tank Leopard atau Abrams yang beroperasi tepat di sebelahnya. Mereka hidup dalam gelembung ekosistem logistik mereka sendiri. Lebih parah lagi, secara global, platform tempur ini hanya dioperasikan secara eksklusif oleh Angkatan Bersenjata Inggris dan Oman. Ini berarti skala ekonomi untuk produksi suku cadangnya sangatlah kecil. Dengan basis pengguna yang begitu terbatas, rantai pasokan global untuk platform ini pada dasarnya bisa dikatakan telah mati suri. Dari perspektif strategis, ketika Anda ingin membangun sebuah aliansi militer yang kohesif, Anda tidak seharusnya memilih senjata yang mengisolasi. Sejauh yang kita pahami dari ilmu logistik militer, jejak operasional inilah yang menjadi alasan absolut mengapa Leopard 2 berhasil memenangkan hati hampir seluruh angkatan bersenjata di benua Eropa. Keseimbangannya benar-benar berada pada titik yang sangat sempurna. Tuntutan dukungan logistik dan biaya pemeliharaan harian dari Leopard 2 sangat pas untuk mengakomodasi keterbatasan anggaran serta kapasitas industri pertahanan mayoritas negara-negara Eropa. Ia menawarkan solusi jalan tengah yang sangat pragmatis dan masuk akal. Platform ini tidak sehaus mesin turbin Abrams yang membutuhkan infrastruktur suplai masif dan juga tidak serepot Challenger 2 yang memaksa Anda terisolasi dalam rantai pasokan yang mati. Dan hal ini membawa kita pada konsep paling brilian dalam seluruh diskusi ini. Konsep yang saya maksud adalah kekuatan luar biasa dari apa yang sering disebut sebagai Klub Leo. Menurut analisis mendalam saya, inilah faktor pengalih kekuatan yang sesungguhnya bagi aliansi pertahanan Barat. Jauh lebih mematikan daripada lapisan baja tank itu sendiri. Lantas apa sebenarnya esensi dari Klub Leo ini?
Secara fundamental, ini adalah sebuah jaringan kerja sama informal, namun sangat erat yang terdiri dari lebih dari 18 negara berdaulat yang secara aktif mengoperasikan varian tempur Leopard 2 sebagai standar mereka. Karena negara-negara ini secara seragam memanfaatkan arsitektur platform dasar yang persis sama, mereka secara tidak langsung telah membangun sebuah rantai pasokan suku cadang raksasa yang saling terhubung erat dan terintegrasi di seluruh penjuru benua Eropa. Mari kita proyeksikan sebuah skenario operasi militer di dunia nyata. Misalkan sedang berlangsung sebuah operasi gabungan aliansi berskala masif di wilayah Baltik untuk mempertahankan koridor strategis Suwalki dari ancaman musuh yang bergerak maju dengan cepat. Dalam kekacauan pertempuran tersebut, sistem suspensi atau modul optik penargetan dari sebuah tank Leopard 2 versi Polandia hancur terkena serpihan artileri. Dalam kondisi normal, proses perbaikan akan memakan waktu berminggu-minggu menunggu suku cadang pabrik. Namun berkat ekosistem Klub Leo, para kru mekanik Polandia ini tidak perlu membuang waktu kritis menunggu pengiriman komponen baru langsung dari fasilitas manufaktur utama di Jerman yang mungkin akan memakan waktu terlalu lama dan menghambat momentum pertempuran. Karena mereka berada dalam satu ekosistem yang seragam, mereka dapat dengan mudah meminta atau meminjam komponen cadangan secara langsung dari unit lapis baja milik Jerman, Spanyol, Swedia, atau bahkan Kanada yang kebetulan sedang dikerahkan di sektor garis depan yang sama. Keuntungan strategis ini sangat luar biasa. Militer aliansi hanya perlu mendirikan satu pusat pemeliharaan dan logistik gabungan untuk melayani perbaikan armada tank dari berbagai negara yang berbeda. Ini memangkas beban logistik dan birokrasi secara drastis. Jika Anda merenungkannya secara sederhana, tingkat standarisasi ini mirip dengan kemudahan menggunakan kabel pengisi daya tipe C di sebuah konferensi internasional yang ramai. Sebuah analogi modern yang sangat pas untuk menggambarkan interoperabilitas militer. Jika baterai ponsel Anda tiba-tiba habis saat konferensi, Anda tidak akan merasa panik sama sekali. Mengapa? Karena Anda tahu persis bahwa Anda dapat meminjam pengisi daya dari hampir semua orang yang duduk di sebelah Anda, terlepas dari merek ponsel yang mereka gunakan. Tingkat interoperabilitas dan keseragaman standar inilah yang ditawarkan oleh ekosistem Leopard 2 kepada pasukan aliansi NATO. Sebuah pondasi operasional yang secara drastis mempercepat proses perbaikan dan memperpendek siklus kembalinya unit yang rusak ke medan tempur. Saat saya menganalisis pola ini lebih jauh, saya semakin menyadari betapa krusialnya standarisasi komponen militer ini dari sudut pandang ilmu ekonomi makro. Dalam doktrin peperangan modern berlarut, ketahanan militer sangat erat kaitannya dengan kapasitas ekonomi. Ketika sebuah negara mengakuisisi sistem persenjataan berat seperti tank tempur utama, beban finansialnya bukanlah sekadar biaya pembelian awal di dealer persenjataan. Terdapat sebuah konsep perhitungan finansial jangka panjang yang dikenal sebagai biaya siklus hidup. Para analis pertahanan harus memperhitungkan secara akurat berapa total proyeksi anggaran yang akan tersedot untuk memelihara kondisi mesin, melatih rotasi pergantian kru secara berkala, mengembangkan paket peningkatan teknologi, dan tentu saja konsumsi bahan bakar harian. Semua biaya operasional dan pemeliharaan tersebut harus diproyeksikan untuk masa pakai kendaraan yang bisa mencapai 3 hingga 4 dekade ke depan. Namun, ketika negara Anda bergabung menjadi anggota aktif dari Klub Leo, penghematan anggarannya menjadi sangat signifikan. Mari kita beralih ke realitas medan tempur modern dan melakukan pemeriksaan fakta berdasarkan data empiris terkini, terutama dengan membeda insiden taktis yang terjadi di Suriah dan Ukraina. Kita harus memisahkan antara fantasi brosur pemasaran dengan kenyataan di lapangan. Leopard 2, sehebat apapun reputasinya, pada akhirnya tetaplah sebuah entitas mekanis, dan semua mesin, tidak peduli seberapa canggih teknologi logam yang menyusunnya, pasti akan hancur lebur jika Anda menerapkan taktik operasional yang keliru di lingkungan yang salah. Ketika saya meneliti laporan evaluasi dari pengerahan armada lapis baja militer Turki dalam operasi Perisai Efrat di wilayah Suriah sekitar tahun 2016, banyak analis pertahanan global yang terkejut
melihat tingginya tingkat kerugian kendaraan tempur tersebut, militer Turki kehilangan sejumlah besar varian Leopard 2A4 akibat serangan taktis dari kelompok pemberontak. Namun berdasarkan data asesmen kerusakan tempur yang bocor ke publik, kegagalan utamanya bukanlah disebabkan oleh kelemahan bawaan pada sistem lapisan bajanya. Akar permasalahannya terletak pada doktrin pengerahan pasukan yang sangat buruk. Para komandan lapangan menggunakan tank tempur mobilitas tinggi ini seolah-olah mereka adalah bunker beton statis. Mereka memarkir kendaraan secara terbuka di atas bukit tanpa perlindungan. Mereka mengubah fungsi tank tempur utama menjadi sekadar meriam penembak jitu raksasa yang tidak bergerak sama sekali. Lebih fatal lagi, kendaraan bernilai jutaan dolar ini dibiarkan beroperasi tanpa adanya dukungan tabir pasukan infanteri yang memadai untuk menetralisir ancaman. Akibat dari kecerobohan taktis ini sangat fatal. Kendaraan statis tersebut menjadi target yang sangat empuk bagi rudal anti-tank berpemandu buatan Rusia, seperti sistem Kornet, yang dengan mudah diarahkan untuk menghantam bagian samping dan belakang tank yang pelindungnya tipis. Disinilah letak ironi dari desain militer. Ketika Anda memaksa sebuah tank era Perang Dingin yang dirancang khusus untuk mobilitas tinggi dan taktik tembak lalu lari untuk bertindak sebagai penjaga pos statis, Anda pada dasarnya telah mematikan filosofi desain utamanya. Anda membunuh aspek mobilitas dari segitiga besi desainnya. Leopard 2 sejak awal tidak pernah dirancang untuk menahan hantaman langsung dari rudal kornet di bagian lambungnya sambil berdiam diri. Ia diciptakan untuk terus bergerak, menembak presisi, dan segera berpindah posisi. Sekarang mari kita proyeksikan perhatian kita ke medan pertempuran di Ukraina. Disinilah perdebatan akademis mengenai efektivitas lapis baja menjadi jauh lebih intens dan kompleks. Kita telah menyaksikan secara langsung ancaman asimetris dari taktik peperangan modern. Ancaman mematikan saat ini bukanlah duel antar tank, melainkan kawanan drone pembunuh murah yang dipersenjatai dengan hulu ledak penembus baja, serta hamparan ladang ranjau darat yang sangat padat. Namun, di tengah kekacauan ini, ada sebuah lapisan perak yang jarang diliput media. Disinilah Anda akan melihat nilai sejati dari filosofi desain kendaraan tempur barat, apa yang secara mekanis terjadi ketika sebuah Leopard 2 terkena tembakan telak. Jika Anda familiar dengan rekaman tank seri T buatan Rusia, Anda pasti tahu sindrom lemparan kubah meriam. Desain autoloader karosel pada tank Rusia menempatkan kru tepat di atas tumpukan amunisi aktif. Ketika lapisan baja tertembus, terjadi reaksi berantai bencana yang membakar seluruh amunisi secara instan, meledakkan tank dari dalam dan melontarkan kubahnya jauh ke udara. Peluang keselamatan kru dalam skenario tersebut adalah nol mutlak. Sebaliknya, pada Leopard 2, rak penyimpanan amunisi utama diisolasi dalam kompartemen terpisah di bagian belakang kubah meriam, dilengkapi dengan panel pelepas tekanan ledakan yang sangat inovatif secara teknis. Ketika kompartemen amunisi ini tertembus dan meledak, desain panel tersebut akan mengarahkan seluruh energi kinetik dan gelombang panas ledakan ke arah luar dan ke atas, menjauhi kompartemen kru utama. Kendaraan mungkin akan lumpuh total, tetapi para kru yang sangat berharga tetap hidup. Dalam ilmu manajemen militer modern, memproduksi dan mengganti blok baja jauh lebih murah dan cepat dibandingkan melatih kembali 4 orang kru tank veteran yang syarat pengalaman. Kelangsungan hidup kru adalah aset strategis yang tidak bisa dihitung sekadar dengan nilai moneter. Selain itu, berkat konsep modularitas yang brilian, platform Leopard 2 dapat terus berevolusi secara ekonomis. Varian terbaru seperti 2A7 dan 2A8 kini telah mengintegrasikan sistem perlindungan aktif trofi untuk menetralisir ancaman rudal modern dan drone kamikaze. Evolusi tanpa henti ini mirip dengan merakit sebuah komputer custom kelas atas. Anda tidak perlu membuang seluruh sasis mesin ketika kartu grafisnya mulai usang. Anda hanya perlu mengganti komponen spesifik yang diperlukan agar sistem kembali relevan dengan tuntutan zaman. Sebagai kesimpulan akhir dari analisis panjang kita, Leopard 2 adalah bukti nyata dari sebuah kebenaran dingin dalam ilmu peperangan yang sering dilupakan oleh industri hiburan. Senjata dengan statistik terbaik di atas kertas tidak akan secara otomatis memenangkan konflik berlarut.
Pihak yang memenangkan peperangan nyata adalah mereka yang memiliki infrastruktur logistik paling efisien, tingkat interoperabilitas tertinggi, dan kemampuan pemeliharaan yang paling berkelanjutan. Dan dalam parameter krusial tersebut, hingga saat ini Leopard 2 benar-benar tidak tertandingi.